Sejumlah bupati di Provinsi Papua Tengah menggelar rapat koordinasi dan harmonisasi penanganan konflik sosial Kapiraya pada Rabu 25 Februari 2026. Rapat tersebut dipimpin staf ahli bidang pemerintahan, politik dan hukum Provinsi Papua Tengah, Marten Ukago. Hadir dalam pertemuan tersebut Bupati Mimika Johannes Retop, Bupati Deiyai Melkianus Mote, dan Bupati Dogiai Yudas Tebai. Turut hadir Kepala Kesbangpol Provinsi Papua Tengah Albertus Adii, Wakil Ketua 4 DPRP Papua Tengah John Gobay, Wakil Bupati Mimika Emmanuel Kemong, Ketua DPRK Mimika Primus Natika Perayau, serta jajaran perwakilan MRP, TNI Polri, dan tokoh adat dari suku Me serta suku Kamoro. Marten Ukago menegaskan bahwa kehadiran pemerintah provinsi bukan untuk mengintervensi batas administrasi secara kaku, melainkan untuk memfasilitasi suara nurani dan sejarah masyarakat adat. Kita berkumpul di sini, tentu kita mengetahui bersama bahwa di Provinsi Papua Tengah, lebih khususnya di wilayah Kapiraya, ada sedang kurang baik saja sementara ini. Oleh karena itu, melalui Provinsi Papua Tengah, Gubernur dan jajarannya serta 3 Bupati baik Deiyai, Dogiai, dan Timika telah melakukan beberapa kali koordinasi bahkan rapat melalui Zoom dalam rangka penyelesaian konflik sosial yang terjadi di Kapiraya. Menindaklanjuti hal itu bahwa hari ini kami punya jadwal untuk tidak berdiskusi lebih dari yang ada, tetapi kita mengecek sama-sama kesiapan dan persiapan tim dari masing-masing kabupaten dan khususnya tim harmonisasi. Bupati Deiyai Melkianus Mote mengatakan bahwa pihaknya telah membentuk tim yang terdiri dari masyarakat asli Kapiraya untuk menentukan batas wilayah antara suku Me dan suku Kamoro. Ia berharap persoalan ini segera tuntas dan meminta Pemprov membuka kembali izin penerbangan ke Bandara Kapiraya guna mempermudah akses. Karena ini harmonisasi. Harmonisasi berarti kan orang kota itu tidak tahu di mana dulu sana. Jadi kami di Deiyai, tim yang masuk itu dari 3 kampung yang ada di sana. Jadi ada tokoh-tokoh yang kita masukkan di sana. Nanti mereka yang tahu. Kami tidak tahu, apalagi kami yang bisa kota. Itu nanti tim betul-betul yang ada di sana. Jadi warga temperan pun kami tidak tahu. Jadi orang asli dari kampung Jawa, kampung Mogadadi, dan kampung Guarani. Karena 3 tempat ini yang sedang bermasalah. Berkaitan dengan bantuan, sampai hari ini kami di Deiyai kami belum kirim BAMA karena akses pesawat tidak bisa mendarat, jawabnya ditutup. Jadi sampai hari ini tuh kami dari Deiyai kami masih menunggu akses pesawat. Kita di Deiyai bukan berarti kita tidak membantu, tidak. Tapi terima kasih juga kemarin Pak Timika juga sudah membantu BAMA, ada yang sudah dapat BAMA dari Timika. Sementara itu, Bupati Mimika Johannes Retop mengatakan bahwa Pemkab Mimika telah menyiapkan tim harmonisasi yang melibatkan pemerintah dan pemilik hak ulayat. Hasil verifikasi lapangan dari tim Mimika akan disandingkan dengan data dari tim Kabupaten Deiyai. Johannes menekankan agar proses ini tidak mengorbankan masyarakat yang selama ini sudah hidup berdampingan dengan damai. Kita harus kesempatan ini kita tidak pernah berbicara tentang batas wilayah pemerintah. Yang sekarang kita sepakati adalah bahwa kita mau bicara terkait dengan batas-batas. Untuk itu Pak Staf Kesbangpol, kami Kabupaten Mimika sudah membentuk tim, dan tim ini terdiri dari unsur pemerintah dan juga unsur masyarakat yang memiliki hak wilayah. Jadi unsur mereka yang tahu persis situasinya. Dan orang-orang itu ada 1-2 di sini, tetapi lebih banyak ada di Kapiraya. Nanti kita dari sini, kita sudah merencanakan dan kita sudah punya, sebenarnya di Mimika ini kita sudah punya peta orang yang tahu
dari batas hak rakyat. Tetapi ini katanya Pak, kita akan berangkat ke sana, nanti kemudian kita kumpulkan masyarakat yang di sana dan mereka akan memimpin batas-batas. Dulu orang-orang pada zaman dulu mungkin bilang itu batas-batas jaga di mana orang di mana orang oh. Kemudian ini yang nanti kita mau sandingkan bersama-sama dengan teman-teman dari tim dari Kabupaten Jaya dan Dodi. Dan intinya bahwa kami sudah untuk dulu ke sana. Dan saya mau sampaikan Bapak Ibu sekalian, saya berharap sekali kesempatan yang baik saya sampaikan Mas Wahdi, bahwa saya sangat berharap kita semua yang ada di sini sebagai orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang punya pendidikan, kita jangan mengorbankan masyarakat. Masyarakat di sana mereka sebenarnya dari dulu hidupnya aman-aman. Ada Pak Kiai, ada Pak Bupati Dodi. Mereka tahu persis bagaimana mereka tinggal di sana. Banyak orang ini yang masih hidup dan ada di kampung-kampung di bawah, dan mereka hidup sudah sama-sama, sudah saling menikah, campur, dan bahkan mereka sekolah dan lain-lain di sana. Dan ini saya kira mungkin kita harus sepakati bahwa sebenarnya ini aman. Bupati Dogiai, Yudas Tebai, juga senada dengan pemimpin daerah lainnya. Ia telah membentuk tim dari masyarakat pemilik ulayat dan akan melakukan pendekatan langsung di Kapiraya untuk mencari solusi teknis. Kami sudah bentuk dan timnya itu kami sudah tentukan. Tim semua berasal dari yang punya hak ulayat dari bawah, yang punya tanah dari bawah. Itu kemudian terkait dengan teknis apa dan lain-lain, tim yang kami utus ini mereka tahu, TT mereka tahu kalau dulu mereka hidup sama-sama, dulu makan sama-sama, sehingga kami punya tugas hanya fasilitasi mereka untuk biar mereka sendiri yang berbicara dan mereka sendiri yang tentukan. Dari sisi keamanan, Kapolres Mimika AKBP Bilianda Hildiario Budiman mengatakan akan memperkuat personil di titik rawan untuk mengantisipasi gangguan Kamtipmas. Untuk tim yang akan berangkat ke sana, tentunya kita butuh data dari masing-masing kabupaten, baik itu dari provinsi maupun dari kabupaten, berapa personel yang akan berangkat. Yang pertama itu. Karena kita akan mapping, kemudian kita akan setting personil yang akan kita tempatkan di sana. Karena sekarang jumlah personil kita masih terbatas, sekitar 53 plus 10 jadi sekitar 60. Nah, kemudian yang kedua yaitu lokasi. Setelah kita sampai di sana, kita akan kemana? Nah, itu juga kita akan lakukan sterilisasi di lokasi tersebut. Apakah di Kapiraya, atau di Kilo 4, atau di Lopon, atau di mana, atau di distrik. Nah itu, ini perlu diinfokan ke kami lebih awal supaya kami bisa setting dan kita sterilisasi di lokasi tersebut. Sementara Kapolres Deiyai, Kompol Syarifuddin Ahmad, mengungkapkan kendala akses personil menuju lokasi. Ia mengusulkan pembukaan kembali akses penerbangan dari Deiyai ke Kapiraya dan berencana menyiagakan personil gabungan yang terdiri dari 10 anggota Polri, 10 anggota TNI, serta 20 unsur Pemda dan tokoh masyarakat. Kami dari Polres Deiyai tentunya dengan keterbatasan yang ada, sehingga sampai saat ini kami belum bisa menggeser personil kita yang sudah dilakukan. Tadi Pak Bupati sudah sampaikan terkendala masalah transportasi. Kalaupun kami harus lompat ke Timika, mungkin kosnya juga agak lebih besar. Sehingga pada kesempatan kami memohon kembali kepada Bupati Timika membuka akses dari Deiyai ke Kapiraya. Dan kami pastikan dan kami menjamin bahwa fasilitas yang disiapkan tidak untuk masyarakat, tapi kami lebih prioritaskan kepada aparat keamanan dan tim yang sudah dibentuk oleh Pak Bupati. Itu pun timnya kecil saja Pak Bupati, Kabupaten Timika. Kami hitung-hitung kurang lebih sekitar 40-an Bapak.
Ya, 40-an artinya 10 personil dari Polres, kemudian 10 dari TNI, kemudian 20 unsur dari pemerintah daerah dan tokoh-tokoh yang dilibatkan. Sehingga kalau Pak Bupati Timika siapkan satu flight, kayaknya kami tidak bisa. Sehingga mungkin masalah transportasi ini dipikirkan. Yang terakhir Bapak, kami berharap di forum yang mulia ini ada pemikiran yang sama, bahwa kami ke sana untuk mendamaikan, bukan ke sana untuk membuat konflik yang berkepanjangan. Sehingga tentunya visi kita satu saja, ke sana untuk mendamaikan. Kalau kita di ruangan ini hanya bisa berbicara dengan segala macam argumen, ini yang jadi persoalan nantinya. Di sini sebenarnya tempatnya seperti yang Pak Kakes Bangpol sampaikan, kita pengen satu misi saja. Tujuan kita ke sana untuk apa? Kalau tujuan kita ke sana untuk mendamaikan, ya sudah, kita bawa misi ke sana. Tidak usahlah kita mau beradu argumen begini-begini, nanti akan panjang ceritanya. Jadi kita bersepakat saja di akhir dari pertemuan kita punya satu misi, yaitu mendamaikan masyarakat kita yang sedang berkonflik di sana. Itu saja. Eci Emsen, Restu Andri melaporkan.